Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang Oh, presentasi. usah. Oh iya. Lupa, Oke. ulang. Nah, nggak usah, lucu. Kami dari kelompok 3, pesertanya ada Ripat, Marshall, Maura, Moy, Arif, Adinova, dan Abian. Akan mempresentasikan sejarah zaman barok dan rokoko. Oke. Satu dulu, Ripat. Zaman barok. Sejarah zaman barok. Barok atau baroque berasal dari bahasa Portugis. Baruko atau baroko yang berarti lonjong atau tidak datar. Zaman barok berada sesudah zaman pencerahan. Pengaruh pikiran manusia pada zaman pencerahan terus terbawa sampai dengan zaman barok. Selain pikiran, orang-orang pada zaman barok juga memperhatikan perasaan dan imajinasi. Orang-orang pada zaman ini berusaha menambahkan kesan mewah yang dengan sesuatu yang berlebihan atau ketidakwajaran pada zaman barok. Terlihat dalam cara orang memakai rambut palsu, etiket sopan santun yang kaku, serta dunia yang dipandang sebagai dunia sandiwara dengan adanya pemeran sutradara dan musik. Dari gambar-gambar di sini kita bisa melihat gaya pakaian. Potong. Oke. Sejarah musik zaman barok. Selama zaman barok, perkembangan baru musik bermula di Italia dan membutuhkan waktu 20 tahun sampai pada akhirnya diadopsi oleh praktisi musik klasik barat lainnya di Eropa. Kelompok Florentine Camerata yang terdiri dari musisi, penulis puisi, humanis dan intelektual pada akhir zaman Renaissance di Firenze berkumpul untuk mendiskusikan dan memandu tren seni terutama musik dan drama. Berkenaan dengan musik, mereka mendasari pemikiran mereka atas persepsi drama musik Yunani kuno yang menitik beratkan pada pertukaran ide dan pidato. Karena itu, mereka menolak pemakaian polifoni dan musik instrumental yang biasa ditemui saat itu. Sementara mereka membahas musik Yunani kuno seperti monodia yang terdiri dari nyanyian solo dan kitara. Kesadaran terhadap ide-ide tersebut menandakan permulaan seni opera. Opera kemudian menjadi pemicu atau katalis musik barok. Claudio Monteverdi menggunakan aspek baru dalam komposisi untuk membawa lebih jauh transisi antara musik zaman Renaissance dengan barok. Dia mengembangkan dua gaya komposisi yaitu warisan polifoni Renaissance atau dikenal dengan prima pratica dan teknik barok baru basso continuo atau second pratica. Sekelompok musisi bisa memainkan bass line dan akor yang menjadi iringan melodi dengan basso continuo. Kelompok ini bisa memakai satu atau lebih pemain keyboard dan seorang pemain kecapi yang memainkan nada bass serta berimprovisasi akor bersama instrumen bass seperti bass, viol, cello, dan kontrabas. Gaya Venesia dibawa oleh Heinrich Kutsch yang memiliki gaya tersendiri juga berevolusi pada periode selanjutnya. Dengan Arya. Abian. Moy.
Sejarah musik zaman Boruk. Barak betul, Perkembangan barak. Barak betul, itu typo nggak tahu buruk. Sejarah musik zaman Barok. Sejarah musik zaman Barok. Perkembangan patronisasi gereja dan negara membuat permintaan akan musik umum yang terorganisasi serta bertambahnya ketersediaan alat musik, menciptakan kesempatan bermusik bagi kelompok kecil musisi, meski hanya suatu ruangan. Periode pertengahan musik barok di Italia ditandai dengan munculnya gaya vokal cantata, oratorio, dan opera selama 1630-an, termasuk sebuah konsep baru melodi dan harmoni yang mengangkat status musik menjadi setara dengan perkataan. Nyanyian atau lagu yang memiliki warna atau kesan berlebihan pada periode awal musik barok menuntun jalan kepada gaya melodi yang lebih halus dan sederhana. Melodi ini dibangun dari ide-ide pendek yang terbatas serta teratur, dan seringkali berdasarkan pada pola tarian bergaya yang diambil dari sarabande atau courante. Harmoni mungkin juga lebih sederhana dibandingkan daripada monodi saat periode awal barok untuk menunjukkan ekspresi gaya secara lebih ringan di senar dan nada lebih panjang agar menimbulkan crescendo dan diminuendos. Garis bass yang menyertainya lebih terintegrasi dengan melodi menghasilkan kesetaraan kontrapuntal dari bagian-bagian yang kemudian mengarah pada teknik antisipasi bass awal dari melodi, arias atau aria. Penyederhanaan harmonik ini juga melahirkan teknik formal baru untuk membedakan resiritasi atau dalam kurung bagian opera yang bisa diucapkan dengan ritme seperti pidato biasa atau tanpa melodi dengan aria. Sejarah musik zaman barok. Transisi antara periode akhir dengan pertengahan musik barok tidak didasari pada perubahan generasi musik seperti pada era musik zaman romantis atau mungkin era musik lainnya, tapi lebih berlandaskan dari segi musikalitas yang terjadi. Alat musik berkembang menjadi lebih maju pada peralihan abad ke-16 yang berperan besar dalam perkembangan musik pada era berikutnya. Dan ini adalah contoh satu alat musik yang ada pada zaman barok, seperti seruling, viola d'amore, dan basso. Zaman Rokoko. Sejarah seni zaman Rokoko. Rokoko adalah gaya abad 18 yang berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga, tanaman, dan permainan lainnya. Ruang-ruang Rokoko dirancang sebagai karya seni total dengan perabotan elegan bermotif bunga dan tanaman, patung-patung kecil, cermin penuh ornamen, dan permadani melengkapi arsitektur, relief, dan cat dinding penuh warna. Gaya ini banyak digantikan oleh gaya neoklasik. Kata Rokoko berasal dari kombinasi kata Prancis rocaille yang dekorasinya. Istilah Rokoko yang artinya batu dan kokules yang artinya kerang karena keterikatan dengan benda asal motif dekorasinya. Istilah Rokoko juga diartikan sebagai kombinasi kata baroko, bentuk teratur dari mutiara, kemungkinan berasal dari kata barok, dan kata Prancis rocaille, bentuk populer dari ornamen taman dan interior yang menggunakan kerang dan kerikil hias, dan juga bisa dipakai untuk menjelaskan gaya yang halus dan indah yang menjadi mode di Eropa selama abad ke-18. Seni zaman Rokoko. Arsitektur. Arsitektur Rokoko adalah tersengan ringan, lebih anggun, juga merupakan versi rumit dari arsitektur barok yang lebih berornamen dan berkesan kokoh sederhana. Meski gayanya mirip, namun ada beberapa perbedaan jelas antara arsitektur Rokoko dan barok. Salah satunya adalah masalah simetri.
karena rokoko menekankan pada bentuk-bentuk asimetri, sementara barok sebaliknya. Gaya-gaya ini meski sama-sama penuh dekorasi, juga berbeda temanya. Barok sekilas lebih serius, menempatkan pengaruh agama. Seni zaman rokoko. Desain interior di dalam konteks kontensial di mana rokoko sangat berpengaruh. Bentuk-bentuk sportif, fantastis, dan pahatan lain diekspresikan dengan ornamen abstrak seperti nyala api, dedaunan, atau tekstur seperti kerang dalam sapuan, asimetris dan lingkungan patah. Interior rokoko yang intim menyembunyikan bagian arsitektonis atau ciri khas arsitektural. Belum selesai. Dari bingkai, pintu atau jendela, dekorasi dinding dan hiasan batas dinding ke langit-langit ke dalam bentuk yang indah, rapi, dan juga terkadang janggal diekspresikan dengan bahan yang mudah dibentuk seperti kayu yang dipahat dan paling banyak dengan plasteran. Dinding-dinding, langit-langit, mebe, dan serta barang dari logam menampilkan bentuk yang menyatu. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.